Saints, kembali lagi di ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, mari kita bersama memuji Tuhan. You are here. As we lift you up, you are riding on our praise, being thrown over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We live our praise and you change the atmosphere. Hearts open now, everybody singing out. Oh, oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, when I can feel a change, as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We live our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out, I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any others. Lift him out and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any others. Lift him up and shout his name over all. Your rain comes down, our praise goes up. Your rain comes down, our praise goes up. Your rain comes down, our praise goes up. Your rain comes down. With shout of praise, we celebrate. King of glory, enter in. You are riding on our praise, oh Lord. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all.
every distraction. My attention is set on you. My devotion, Jesus my portion. My affection is set on you. I was made to worship, I was made to your embrace. I was made to worship, I was made to bless your name. I will bless the Lord at all time. I will bless the Lord at all time. I was made to worship, I was made to bless your name. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship, I was made to bless your name. Captivated by your goodness, overwhelmed by your majesty, swept away in your holy presence, giving over all of me. I was made to worship, I was made for your embrace. I was made to worship, I was made to bless your name. I will bless the Lord at all time. I will bless the Lord at all time. I was made to worship, I was made to bless your name. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship, I was made to bless your name. My heart and flesh cry out for you to fill me up. You satisfy me, fill me with power and truth, fill me with love from you. You
was made to worship. I was made to bless your name. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. I will bless the Lord at all time. I will bless the Lord at all time. I was made to worship. I was made to bless your name. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. I was made to worship. I was made to bless your name. I was made to worship. I was made to bless your name. Sebelumnya kita doa sebentar ya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kami kembali telah pertemukan di ibadah Teens hari ini. Kami berdoa biar Tuhan Engkau menjamah kami semua, khususnya teman-teman muda dimanapun saat ini berada yang sedang menyaksikan ibadah ini. Tuhan Kau jamah kami semua, Tuhan lawat dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kami tahu masa-masa ini merupakan masa yang tidak mudah bagi kami semua, tidak mengenakan, namun kami belajar untuk bisa menikmati keadaan yang tidak enak ini karena kami tahu kami masih punya Tuhan. Tuhan yang terus menemani kami melewati masa-masa yang tidak mengenakan ini. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar bersama-sama hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, teman-teman muda, hari ini kita mau baca ya, kita mau baca Alkitab. Nanti dari sini kita akan sama-sama belajar di 2 Tesalonika 3. 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai, sebenarnya ini panjang ya perikopnya, nanti teman-teman bisa baca ulang setelah ini, tapi saya cuma mau baca sampai di ayat yang ke-6 ya, atau ya ayat yang ke-6 dulu deh. Oke, saya bacain ya buat kita semua ya. Ini perikopnya berjudul Berdoa dan Bekerja. Berdoa dan Bekerja, 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 6. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Ayat 3, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Ayat yang kelima, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Ayat yang keenam, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Ya, sampai sini dulu teman-teman. Saya mau highlight di ayat yang ke-6. Sebenarnya ini surat Rasul Paulus ya.
Rasul Paulus kepada teman-teman pelayan kayak kita gitu, dari aku mau share ke teman-teman ya kan. Mungkin kalau pada waktu itu Rasul Paulus udah ketemu seperti ini gitu teknologinya, mungkin seperti ini juga kurang lebih ya. Cuma waktu itu Rasul Paulus itu menulis surat gitu. Surat-suratnya ini dia tujukan kepada semua orang-orang Kristen di tiap kota-kota yang dia pernah datang dan dia kenal dan bertemu bersama dengan orang-orang Kristen di kota-kota tadi itu. Jadi dia kirim surat ya, lewat cara itu dia berkomunikasi. Seperti saat ini kan kita juga terbatas. Pada waktu itu saya rasa Rasul Paulus juga nggak bisa kemana-mana gitu. Kayak kita sekarang ini, kita nggak begitu bisa bebas pergi kemana-mana. Bahkan ibadah aja masih harus lewat cara seperti ini gitu. Yang sebelum-sebelumnya kita tahu lah kalau ibadah sebelum pandemi kan kita selalu habis ibadah, setelah akan mau firman, kita sama-sama gitu, kita keluar cari tempat, kita sharing sama-sama, lebih seperti itu. Jadi kembali ke sini, itu tadi Rasul Paulus mau kasih pesan kepada orang-orang percaya di waktu itu. Dia bilang kami, jadi Rasul Paulus dan teman-teman pelayanan, saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu ya pasti orang percaya ya, supaya kamu, jadi pada orang-orang ini supaya mereka berhati-hati menjauhkan diri dari setiap saudara. Nah ini dari setiap saudara ini, saudara berarti saudara dalam Kristus gitu. Orang-orang percaya, sama-sama orang percaya, sama-sama beribadah gitu ya, sama-sama berjemaat mungkin di dalam satu komunitas seperti waktu-waktu itu. Tapi mereka yang tidak melakukan pekerjaannya. Nah apa sih pekerjaannya dari kita semua? Ya mungkin ya kalau aku coba ini pada waktu itu Rasul Paulus kan kayak tadi itu bertemu dengan orang percaya dari macam-macam kota ya, di tiap-tiap kota itu mereka ada yang ada yang mempunyai tugas untuk mengirimkan renungan, ada yang mengingatkan saudara-saudaranya, bagaimana kamu saling nguatin gitu ya, kayak di masa-masa ini kan kita membutuhkan itu gitu. Ada yang saling nguatin, ada juga yang mungkin kunjungin ya kan, datang kunjungin cuma untuk dengar dia curhat teman kita, aduh segala macam, oh iya tetap kuat ya dalam doa, kita juga support doa buat kalian gitu. Cuman nah ini dia kok ada yang tidak melakukan pekerjaannya, berarti ada orang-orang percaya pada waktu itu dan mungkin saat ini juga ada orang-orang percaya yang akhirnya mungkin ya udah nggak mau gitu, atau mereka juga tahu mereka harus melakukan itu, tapi mereka merasa ngapain saya lakuin itu, orang saya juga lagi sulit gitu ya, saya juga lagi susah. Nah dan lanjut ya, dan yang tidak menurut ajaran yang telah diterima mereka dari rombongan Rasul Paulus itu, yang telah kamu terima dari kami. Nah ini adalah ini yang saya mau highlight di ayat ke-6 ini. Ini adalah satu hal yang mungkin juga teman-teman tahu lah. Kalau saya bisa ambil contoh, pada waktu itu masih saya zaman sekolah ya, saya tuh berteman dengan banyak teman-teman gitu. Ada teman-teman yang baik-baik, tapi sayangnya pada waktu itu saya lebih banyak ketemu teman-teman yang ya mereka sekolah juga ya kadang masuk, lebih banyaknya enggak masuk, itu bolos. Sekolahnya bukan di dalam kelas tapi di kantin, ada yang loncat pagar keluar, ngilang kemana, akhirnya nggak belajar gitu. Nah, saya dari rumah pengen sekolah nih, pengen belajar, aku pengen sekolah, udah niat pengen sekolah. Ketemu mereka di depan, di gerbang misalnya di luar, udah mau terlambat, atau mungkin udah terlambat, kita datang terlambat, ya kan, datang terlambat, di gerbangnya dikunci. Sebenarnya mungkin kita bisa minta, Pak, mohon maaf, ini saya terlambat gitu ya. Tapi karena ada teman-teman ini, jadi akhirnya gimana nih, masuk nggak gitu. Akhirnya mereka bilang udah nggak usah masuk lah, 1 kali, berikutnya gitu lagi 2 kali, atau mungkin kadang kita datang tepat, kita udah taruh tas di kelas, tapi datang lagi mereka, sini, mau ngapain? Itu kita keluar, cabut, waduh cabut lagi. Atau kadang-kadang udah pelajaran, udah lewat 1-2 mata pelajaran, istirahat kan, misalnya dulu kan sekolah ada istirahat dong, istirahat jam 9 istirahat pertama. Kalau yang sekolahnya ada istirahatnya 2 kali. Istirahat pertama langsung cari. Wah, kita kebetulan waktu itu kompleknya tuh sekolah kita itu SMP aku. Itu di komplek perumahan gitu. Jadi
kita lompatin pagar, udah habis itu perlu masuk udah tembus di komplek perumahan yang orang-orangnya juga kadang peduli kadang enggak gitu, udah jadi lari kemana aja hilang. Nah akhirnya padahal tadi niat pertama saya untuk ke sekolah kan, untuk belajar, tapi karena ketemu dengan teman-teman ini, istilahnya saudara-saudara juga, saudara-saudara saya satu sekolahan gitu, yang sama-sama sekolah, sama-sama tahu bahwa kita tugasnya adalah sekolah. Tapi ya itu tadi, karena mungkin juga mereka juga terpengaruh atau memang mereka dasarnya juga udah tahu harus sekolah tapi males, akhirnya bawa orang yang lain. Nah itu juga dalam perjalanan iman kita, teman-teman muda. Kadang kita udah begitu serius, kita udah begitu belajar untuk taat sama apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ya aku harus lebih baik lagi, aku harus memaafkan, aku harus berbuat yang baik, menaati firman Tuhan. Tapi kemudian terkadang kita juga kebawa gitu yang ngelihat teman-teman kita, atau mungkin kita juga ngelihat orang-orang di sekitar kita, aduh kok mereka aja santai-santai, kenapa aku harus memberitakan Injil misalnya gitu. Nggak harus seperti pendeta ya, tapi maksudnya mungkin memberitakan Injil ini juga nggak mudah sih. Ngomongnya mudah, tapi pelaksanaannya ya kita masing-masing tahu ya, kita harus terus belajar. Ya itu akhirnya karena mungkin 1-2 kali dilihatnya nggak enak, akhirnya kita menyerah. Ditambah kita juga melihat teman-teman kita yang mereka mempunyai pengaruh sama kita, hidup kita. Akhirnya kita ikut mereka dan kita lupa tujuan mula-mula kita, bahwa yang seperti tadi aku mau sekolah akhirnya jadi lupa gitu. Nah ini Rasul Paulus berpesan sama jemaat-jemaat yang ada yang dikirimin surat itu, bahwa kamu harus menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran. Apa ajarannya nih? Ajaran firman Tuhan pada waktu itu gitu ya. Dan saat ini juga kita semua tahu ajaran firman Tuhan itu. Nah ini kita lanjut ya. Jadi sebenarnya apa sih menjauhkan diri ini ya? Punya kata-kata persamaan, menjauh, menghindar, melewati, jalan terus gitu. Walaupun misalnya nih kayak ada satu pepatah, mungkin teman-teman yang pernah tahu ya, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu gitu ya kan. Nah, jadi artinya ya udah, walaupun mereka bilang kamu cemen, kamu tuh begitu culun, gak berani lakuin ini, ayo dong ya, kita harus ingat bahwa kita sama-sama anak-anak muda, kita juga pengen dong melakukan yang sama-sama kayak anak-anak zaman kita lakukan, misalnya inilah itulah segala macam yang keren, yang funky, yang gaul. Tapi kita harus ingat kembali identitas kita ya. Jangan cuma karena kita ingin diterima oleh teman-teman kita, tapi akhirnya kita mengorbankan yaitu tadi nilai-nilai kebenaran dalam hidup kita, kejujuran hati kita, kemurnian hati kita, akhirnya ternodai karena ya supaya keren aja gitu, aku bisa diterima kan, ini semua teman-teman saya Kristen semua, nggak ada masalah dong kok misalnya gitu. Aku kan ya tetap aku kok percaya Tuhan, ikut Tuhan, iya, tapi tetaplah kita juga mempunyai pengaruh. Mungkin pada waktu itu kita merasa bahwa kita melakukan ini nggak apa-apa, akhirnya kita terbiasa untuk melakukan itu. Dan akhirnya misalnya kita punya adik di rumah, karena kita udah terbiasa melakukan hal itu, adik kita jadi lihat kita, apalagi kita kakak-kakak ya nih, khususnya untuk kakak-kakak nih. Adik-adik itu melihat kakak-kakak gitu, di situ tantangannya ya. Jadi adik-adik melihat, kok nggak pernah doa makan? Aku nggak usah doa makan, nggak apa-apa, sama gitu. Ini hal-hal kecil, tapi kita mau sama-sama belajar ya. Jadi gitu, menjauh ini aku ambil ayat perenungannya dari Amsal 16 ayat 17. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Nah jadi ya kita tahu sendiri bahwa kejahatan, aku nggak perlu sebutin satu-satu lah, teman-teman tahu lah. Mungkin pasti teman-teman juga nanya, kok kalau ngelihat gambar yang ini jahat nggak? Nah itu teman-teman yang tahu sendiri lah. Karena segala sesuatu yang akhirnya membawa kita kepada hal yang tidak baik, melupakan ajaran yang baik, itu udah jahat gitu kan. Apapun alasannya, mungkin ya kayak bohong aja misalnya, aduh aku bohong untuk kebaikan, itu boleh dong kok kan, nggak apa-apa gitu. Aku bohong tapi alasannya baik, tetap aja ujung-ujungnya bohong gitu ya. Nah ini tadi menjauhi setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami ya. Nah ini dia tadi, menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur.
Siapa orang-orang jujur? Ya kita semua. Kita sebenarnya pada dasarnya adalah orang-orang yang murni, yang Tuhan telah tetapkan untuk melakukan semua kehendaknya Tuhan. Dan sesuai dengan tema gereja kita, God's Way. Nah, jalan Tuhan itu jujur dan adil semata-mata. Tidak pernah ada kecurangan. Walaupun terkadang kita melihat kok Tuhan kok kayaknya membiarkan kita ya. Kita nih kok jadi orang Kristen kok kayaknya tersiksa gitu. Hidup kita kok apa ya, nggak enak gitu, banyak larangan, kita melakukan ini nggak bisa, melakukan itu nggak bisa, sementara teman-teman kita kayaknya enak aja hidupnya, nggak ada beban, melakukan dosa santai apa segala macem. Tapi enggak, sebenarnya itu nanti akan ada konsekuensinya bagi mereka gitu. Apa yang kita perbuat, kita kayak nanam benih, itu nanti benih itu akan tumbuh dan kita akan memakan buahnya gitu loh teman-teman ya. Jadi ketika kita menanam kejujuran, kita akan menuai kebaikan, kita akan menuai juga keadilan, kita akan menuai buah-buah kejujuran dari apa yang kita lakukan gitu ya. Tadi ya, menjauhi kejahatan, pasti akan menuai kebaikan gitu ya, dan juga kan menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Coba aja perhatiin deh, kalau orang ada yang nyetir mobil misalnya, teman-teman kan tahu lah ya, di jalan orang nih tahu kan nyetir kan harusnya kan walaupun nggak ada jalurnya begini kayak orang lari ya kan, tapi kan kita tahu dong mobil itu kan nggak boleh asal aja belok itu di jalan raya. Nanti kita banting setir, ada yang ketabrak lah, Gojek yang ketabrak, orang naik Grab, ya kan, orang motor, sepeda, mobil, apa juga, mobil lain, motor gitu. Atau mungkin orang yang lagi jalan kaki ketabrak gitu ya, bisa kan gitu. Karena kita nggak menjaga jalur jalannya kita gitu. Kita asal aja jalan kan nggak bisa teman-teman, ya kan. Walaupun nggak ada jalurnya tetap aja. Sama halnya juga dengan lampu merah. Lampu merah itu berarti jalan, hijau itu berarti berhenti, ya nggak? Bener nggak? Setuju nggak? Salah kan? Merah itu berhenti, hijau itu jalan. Nah kalau misalnya kita nggak menjaga jalan kita, main tabrak aja, wah di sana juga mereka hijau pas kita merah. Mereka masuk karena mereka benar. Kita merasa ini nggak apa-apa, saya jalan, saya terobos. Akhirnya apa? Tabrakan di tengah. Nah itu contohnya ya, contoh ekstrimnya lah. Kita tidak memelihara nyawa karena tidak hati-hati dalam jalan kehidupan kita. Oke. Terus yang berikutnya nih, tidak melakukan, ya kan tadi menjauhkan diri dari saudara yang tidak melakukan pekerjaannya. Nah, tidak melakukan, tidak mengerjakan, tidak ambil bagian, ya ini persamaannya ya kan. Tidak ya mungkin mereka ya kayak contohnya gini lah, kita udah tahu ya kan, kayak tadi tuh saya udah tahu bahwa tujuan saya harus sekolah, tapi kenapa saya kok nggak, saya udah tahu saya harus sekolah, kok saya malah ikut sama teman-teman saya tadi ya kan, alasannya macam-macam ya, biar diterima, biar ini, biar itu. Jadi kita harus punya prinsip yang kuat, walaupun mungkin kelihatannya bolos itu enak, tapi lihat aja hasilnya. Pada akhirnya mereka yang suka-suka bolos itu akhirnya ya mungkin mereka lulus sekolah, mungkin juga karena nyontek ya, tapi nanti lihat deh setelah proses perjalanan waktu ya mereka yang akan menikmati buahnya sendiri dari suka bolos tadi. Beda dengan kita yang rajin terus ikut ambil bagian di dalam sekolah, kita tetap belajar ya, kita rajin kerjakan PR, guru juga sayang kepada kita, akhirnya kita juga nilainya bagus dan puji Tuhan gitu, kita diterima misalnya nanti di tempat di kampus yang baik, atau kita diterima di tempat kerja yang baik karena ya kita belajar untuk mengikuti semuanya dengan baik gitu. Nah ini dia yang berikutnya, yang kedua ya. Tadi kan yang satu menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak melakukan pekerjaannya. Nah yang kedua juga orang-orang yang tidak menurut, menjauhkan diri dari yang tidak melakukan pekerjaannya. Lalu yang berikutnya yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima. Nah itu, nah yang tidak menurut itu ya persamaannya kayak nggak mau dengar yang baik-baik gitu. Ya tahu sih yang baik, tahu sih aku harus begini. Tapi enggak lah, ngapain aku lakukan itu gitu, nggak ada untungnya. Ya tidak mau taat, maunya sendiri gitu, wah bebas ya. Kayak tadi itu contohnya, orang nyetir mobil asal aja belok ke kanan padahal belum waktunya belok di jalan yang lurus, belok ke kiri, akhirnya nabrak orang tabrak dia, wah kacau, nggak karu-karuan ya. Nah ini ayatnya nih yang tidak mau menurut. Mazmur 119 ayat 1, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah, Alkitab itu merupakan buku yang luar biasa. Di situ berisi segala macam perintah-perintah dan ajaran-ajaran kehidupan, gitu, nilai-nilai kehidupan. Jadi sebenarnya kita udah punya apa ya, bisa dibilang manual book ya. Kita punya pedoman untuk
untuk kita jalanin, khususnya teman-teman muda yang hari-hari ini begitu banyak godaan untuk hidup seenaknya aja ya, hidup aja biasa gitu. Tapi lihat deh teman-teman, lihat teman-teman yang hidupnya seenak-enaknya aja, ya nanti pada waktunya dia akan menikmati buah dari kehidupan yang gak benarnya itu gitu loh. Ya kan, di sini kita bilang berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah, lalu lompat ke ayat 85, masih di Mazmur 119. Orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku, orang-orang yang tidak menuruti Tauratmu. Jadi memang orang-orang yang tidak mau menurut kepada hal-hal yang baik, ya kayak tadi orang nyetir itu nggak mau ikutin yang sudah seharusnya, jalur yang benar-benar, mobil itu nggak bisa kanan, nggak bisa kiri sembarangan, ya pasti akan ada konsekuensinya. Itu yang langsung kelihatan kan di jalan, ada yang nggak langsung kelihatan kayak itu tadi. Mereka yang hidupnya sembarangan, ya mungkin saat itu mereka bahagia aja, mereka bahagia, seneng, ya karena mungkin mereka nggak mikirin macam-macam. Tapi nanti pada waktunya ada di masa-masa kehidupan, mereka mulai menyesal, mereka mengenang masa-masa yang udah lewat. Ya ampun, coba aja kalau aku dulu dengerin kata mama papaku, mungkin aku akan jauh lebih baik dari saat ini gitu. Coba aku mau mendengar kokoku bilang jangan gini, atau papa mamaku kasih tahu jangan pulang malam, jangan begadang. Nah ini apalagi kayak hari-hari gini ya, jam tidur bebas, jam sekolah bebas. Maksudnya ada jam-jamnya, tapi selain itu bebas gitu kan, kita jauh lebih asik gitu. Tapi tetap sebebas-bebasnya hidup kita, tetap kita nggak akan bisa benar-benar bebas, karena pada akhirnya memang Tuhan udah menciptakan semuanya itu ada batasan-batasannya. Kebebasan yang tidak ada batasnya itu pastinya akan merugikan kita semua. Contohnya apa? Paling gampang, makan. Lihat tuh saya ya, contohnya aja. Maksudnya makan makannya sembarangan, makan segala macam, nggak tepat waktu, udah makan telat, misalnya makannya suka makan telat, lama-lama sakit, ya kan, perutnya sakit karena pencernaannya udah terbiasa makan jam 9 dan jam 12 dan jam 4 misalnya sore. Ini wah makan paginya kadang-kadang jam 12 gitu baru makan pagi, lapar dia, baru makan siang. Nah siangnya dia nggak terlalu lapar, nanti makan lagi udah jam 5 gitu. Nanti tengah malam akhirnya lapar lagi, makan lagi, akhirnya nggak terkendali gitu. Nah itu hal-hal itu yang akan membuat kita sendiri yang merasakan gitu ya. Memang sih nggak langsung, tapi ya itu buat pembelajaran kita semua pastinya. Kita tahu bahwa kenapa itu semua ada keteraturannya, semua ada langkah-langkahnya gitu, supaya ya kita lebih bisa menikmati hidup tentunya. Itulah ya firman Tuhan ini nggak berat-berat teman-teman, semuanya hal-hal yang mendarat di tanah, semuanya bukan melayang-layang nilai-nilai yang kayaknya kita nggak bisa capai. Memang terkadang ada beberapa prinsip Alkitab yang kelihatannya tinggi sekali, jauh, kita nggak bisa capai. Tapi kita tahu karena Tuhan ada bersama dengan kita, ketika kita berserah sama Tuhan, kita minta tolong Tuhan, Tuhan pasti tolong. Amin. Adik-adik, Tuhan pasti akan, teman-teman, Tuhan pasti akan bantu gitu supaya kita bisa belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, walaupun itu memang tidak mudah, tapi itulah yang Tuhan mau ya. Jadi teman-teman semua, kesimpulannya mari coba kita renungkan lagi, kira-kira ada nggak ya orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip sering membawa pengaruh buruk, atau mungkin kita juga sendiri yang membawa tanpa sadar ya, kita sendiri yang membawa pengaruh buruk mungkin kepada adik kita, kepada koko kita mungkin, atau kepada papa mama kita jadi marah-marah misalnya mereka, atau kepada teman-teman kita, atau mungkin teman-teman kita yang membawa pengaruh buruk itu. Nah mulai saat ini kita sama-sama renungin dan kita berdoa, kita minta Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk tidak terjebak atau terjerumus dalam hal-hal tersebut. Demikian teman-teman ya, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk sharing yang sederhana ini. Kami berdoa kiranya setiap kami boleh terus belajar untuk lebih lagi Tuhan berhati-hati, berwaspada, berjaga-jaga dalam hidup ini. Kami tahu
tidak mudah untuk menjadi teladan di usia kami yang muda. Ada begitu banyak godaan yang membuat kami hilang fokus dan arah, hilang tujuan dalam hidup kami bersama dengan Tuhan, menghidupi kebenaran firman-Mu. Kami tahu ini bukan hal yang mudah, namun biarlah lewat kemampuan yang Tuhan beri, kami mampu melakukannya. Kami menjadi anak-anak muda yang dapat diteladani oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin.